Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Putri Asimugaran dari mahasiswa kedokteran gigi Unsud Universitas Jenderal Sudirman dengan NIM G4B019033. Ekstraksi yang akan saya peragakan pada video ini berjudul ekstraksi gigi anterior rahang bawah pada pasien kompromis medis dengan skenarionya yaitu kemudian untuk alat dan bahan yang akan dipergunakan pada kasus ini yaitu pastikan operator sudah menggunakan alat pelindung diri yang berupa masker, handscoon, dan nurse cap. Jadi untuk tahapan kerja di sini kita sebelum dilakukan proses perawatan ekstraksi pada gigi 42, pasien disarankan untuk konsultasi terlebih dahulu kepada dokter spesialis penyakit dalam terkait kondisi yang dialami pasien dan rencana perawatan yang akan dilakukan. Pastikan 1 atau 2 hari sebelum tindakan pasien dilakukan cek tekanan darah dan meminum obat yang telah diresepkan. Untuk langkah-langkah pencabutan gigi anterior rahang bawah yaitu, jadi setelah pasien sudah diresepkan, sudah dikonsultasikan terhadap dokter spesialis penyakit dalamnya, maka pasien dapat dilakukan teknik pencabutan gigi anterior rahang bawah. Untuk langkah-langkahnya yaitu, yang pertama kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Kemudian informasikan mengenai info konsen kepada pasien terhadap tindakan yang akan dilakukan. Posisikan pasien tegak lurus dan okklusal sejajar dengan lantai. Kemudian posisi operator berada pada kanan belakang pasien. Kemudian daerah yang akan dianestesi, lakukan pengeringan terlebih dahulu menggunakan kansa atau kapas. Setelah itu, kita lakukan asepsis menggunakan povidone iodine. Dengan gerakan sirkular selama 15 detik. Setelah itu, kita lakukan prosedur anestesi infiltrasi supraperiosteal pada gigi 42. Kemudian deponirkan, jika negatif maka anestesikum sebanyak 0,5 cc. Setelah itu cabut secara perlahan. Kemudian anestesi infiltrasi untuk mengimitasi nafas buccal-longus. Setelah itu cek anestesikum menggunakan instrumen manual. Kita cek pada area gigi 42 apakah masih terasa sakit atau sudah kebas. Kita tanyakan kepada pasien, apakah masih terasa sakit Bu atau sudah merasa kebas? Sudah kebas Dok? Oh baik, kalau gitu cairan anestesinya sudah mulai bekerja. Kemudian setelah itu kita lakukan penghilangan kelekatan menggunakan ekskavator. Menggunakan pelekatan gigi Pak. Setelah itu kita lakukan luksasi menggunakan elevator dengan metode paralel. Lakukan luksasi dengan menggunakan elevator atau beam. Posisikan ini elevator ya. Kemudian dengan metode paralel hingga akar gigi goyang pada bagian mesio intraproximal dan disto intraproximal. Mesio intraproximal, kemudian disto intraproximal. Setelah itu kita lakukan pencabutan gigi dengan menggunakan tang cabut anterior rahang bawah. Sakit gigi, kemudian tang cabut anterior rahang bawah dengan gerakan tang ke arah labia lingual. Labia lingual
dengan area labial yang lebih dominan. Kemudian ekstraksi atau penarikan dilakukan ke area labial dengan kekuatan rendah. Ekstraksi dilakukan ke area labial dengan kekuatan rendah. Kemudian sudah melakukan pencabutan, soket diputar kembali secara teliti menggunakan kuret. Asumsikan ini gigi sudah dicabut, jadi posisi tinggal soketnya aja. Kita lakukan pembersihan tulang menggunakan kuret. Kemudian haluskan sisa tulang yang kasar dan jangan menggunakan bonsai. Asumsikan ini bonsai. Kita lakukan pembersihan tulang. Setelah itu, lakukan irigasi atau spooling menggunakan oksigen iodin. Setelah itu, tekan area bekas pencabutan menggunakan tampon. Dan pasien dibiasakan untuk menarik nafas selama 30 menit sampai perdarahan berhenti. Setelah itu kita lakukan pemberian obat medikasi, yaitu berupa antibiotik berupa amoxicillin 500 gram 3 kali sehari dan analgesik berupa ibuprofen 200 mg 3 kali sehari, dilakukan jika terasa sakit aja. Setelah itu kita lakukan edukasi berupa KIE dan instruksi kepada pasien. Yang pertama, dilarang memainkan area bekas pencabutan menggunakan lidah. Kemudian dilarang makan dan minum yang panas terlebih dahulu. Kemudian mengunyah pada sisi yang tidak dilakukan pencabutan. Setelah itu tetap menjaga kebersihan rongga mulut, dan apabila terjadi perdarahan secara hebat, maka segera datang ke dokter gigi kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.